Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Alhamdulillah sehat kak ya. Mohon izin kak, tadi sedikit tertunda kak karena kegiatan sekolah kami tadi ada kegiatan kak. Makanya saya minta mundur waktu 30 menit kak. Sebenarnya masih lanjut nih kak, saya lagi di sekolah juga nih. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dari Kak Tri Sumantri, silakan Pak, mimpin doa Kak kita Kak. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah kakak-kakak. Wah, sebelum kita mulai materi kita di Tatap Maya ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Tri Sumantri yang sudah memimpin doa. Izin saya sekren ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Sudah nampakkah di layar kakak-kakak semuanya? Nampak Kak? Oke, baik. Terima kasih. Izin Kak, jadi kegiatan kita ini nanti selama 2 JP ya kakak-kakak semuanya. Nanti setiap kegiatan nanti saya harapkan semua kakak-kakak aktif pada saat kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini. Kemudian nanti ada mungkin beberapa kakak-kakak yang sudah saya japri atau saya WA mungkin diharapkan dapat mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu Kak ya. Tidak, kalau bisa jangan sampai terlewatkan due date atau waktunya. Mohon seperti itu Kak ya. Baik, kita mulai. Pada tatap maya keempat ini kita akan membahas yaitu pada modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, kuatkan pemahaman. Di sini kita akan melakukan pembelajaran di tatap maya ini selama 2 JP Kak ya. 2 JP nanti mohon izin Kak, nanti kalau dapat, kalau sudah terlewatkan mohon diingatkan Kak ya. Baik, selanjutnya seperti biasa kesepakatan kita pada saat tatap maya berlangsung diharapkan semua peserta dapat menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon apabila tidak ada yang berbicara, kemudian diharapkan semuanya hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, atau misalnya ada yang ingin memberi pendapat atau izin sebentar, silakan digunakan di fitur chat semaksimal mungkin. Kemudian klik resen atau menggunakan resen pada saat ingin berpendapat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah gangguan teknis adalah hal wajar jika seperti biasa jika ada kakak-kakak yang terlempar misalnya gangguan jaringan, diharapkan kakak-kakak dapat semua masuk kembali di ruang tatap maya kita ini. Ini pada saat kegiatan kita ini sudah terekam ya, terekam di sistem Kak. Nah, di ruang sistem ya. Baik, kita lanjutkan. Tujuan sesi pada kali ini adalah Ibu dan Bapak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial emosional, dan mental sesuai usianya. Lalu menganalisis studi kasus
kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya agenda kita pada tatap maya keempat ini 5 menit itu adalah pembukaan, lalu pengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Sudah kita lakukan tadi. Lalu 30 menit selanjutnya adalah aktivitas 1, role play atau bermain peran, kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 15 selanjutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran STL atau Studi Center Learning di Jamboard. Kemudian 10 menit selanjutnya aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian yang 10 menit selanjutnya adalah mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. 15 menit selanjutnya adalah aktivitas kita analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Kemudian yang 5 menit terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik, kakak-kakak semuanya. Menurut kakak-kakak semuanya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Lalu, apa yang menandakannya? Jadi menurut kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kira-kira apa yang menandakan bahwa proses pembelajaran peserta didik itu yang dilakukan? Dan apa yang menandakannya, Kak? Silakan, Kak. Ayo, Kak. Mungkin selama ini kita sudah melakukan proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Kita sudah mungkin pernah melakukan pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kira-kira menurut kakak-kakak semuanya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Silakan, Kak, ada yang question, Kak? Ya, silakan, Kak Penny. Baik, Kak, saya akan mencoba menjawabnya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ya. Seperti yang kita ketahui, PJOK adalah salah satu kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan. Tandanya itu untuk peserta didik, untuk menampilkan apalagi praktek, menampilkan keterampilan motorik, kerjasama tim, dan kepemimpinan melalui berbagai aktivitas olahraga. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Penny atas tanggapannya. Silakan dari kakak-kakak lain, ada yang ingin menanggapi, Kak? Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Silakan, Kak. Halo. Kemudian apa yang menandakannya? Menurut kakak-kakak, mungkin kakak di sekolah tadi sudah mengajar, melakukan pembelajaran di kelas masing-masing. Lalu kalau menurut kakak itu, apakah itu sudah melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik? Lalu kira-kira apa yang menandakannya itu, Kak? Halo, Kak, silakan, Kak. Ya, silakan Kak Saiful. Kak, menurut saya
menyelenggarakan pembelajaran internasional siswa dan serta dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan fisik, sosial maupun yang penting di dalam kehidupannya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Saiful. Kira-kira ada yang lain, Kak? Silakan menanggapi, Kak. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak atas tanggapan yang diberikan oleh kakak-kakak tadi. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik itu ya, kita memfasilitasi kepada peserta didik, Kak. Contohnya misalnya kalau kita dalam sehari-hari pembelajaran PJOK ya Kak ya, misalnya di dalam mempraktikkan dalam suatu permainan itu langsung dilakukan oleh peserta didik. Jadi kita ini sebagai memfasilitator aja. Misalnya kita arahkan. Lalu pembelajaran yang berpusat atau yang berpihak kepada murid atau berpusat kepada peserta didik ini pembelajaran yang dilakukan secara sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi kita nanti dalam pembelajaran PJOK itu jangan kita samakan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada seseorang murid misalnya nih ya, nanti ada murid yang tidak bisa melakukan lompat. Misalnya dia dalam keadaan misalnya kakinya sakit atau dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi siswa yang bisa melakukan lompatan dengan lincah. Nah, jadi itu harus kita bedakan. Jangan kita samakan pembelajaran itu. Lalu kita hanya memfasilitasi apa tahapan-tahapan apa aja pembelajaran yang kita lakukan. Ya, kalau di dalam pembelajaran PJOK itu misalnya di dalam di luar atau di lapangan, ya kita memberikan misalnya siklus-siklus pembelajaran atau tahapan-tahapan pembelajaran. Misalnya yang pertama adalah contoh di dalam permainan bola voli, murid melakukan lempar tangkap bola. Nah, jadi murid langsung yang melakukannya, kita hanya sebagai memfasilitasi. Lalu setiap murid itu kita bedakan. Misalnya si A tadi dia tidak bisa melakukan passing, dia belum mahir atau dia belum mampu melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan sesuai tahapan-tahapan pembelajaran kita. Oke, seperti itu, Kak. Kira-kira ada tanggapan, Kak? Baik, kita lanjutkan. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Ya, tadi siang kita sudah mengajar atau melakukan pembelajaran atau dalam sehari-hari mungkin dari kemarin kita melakukan pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya kalau kita di dalam PJOK ini pada umumnya kita melakukan pembelajaran di luar kelas. Ya. Kemudian di antara dua gambar ini yang pertama gambar pertama, apakah saat ini kita sudah banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suatu suara saat pembelajaran. Lalu di gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silakan, Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak, ya mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Mungkin saya di gambar 1, atau saya di gambar 2, atau saya tidak ada di gambar dua-duanya, atau saya ada di gambar dua-duanya, seperti itu, Kak. Silakan, Kak. Sebelum menjawab pertanyaannya, itu mari kita bayangkan, kan, kita mungkin sehari-hari tadi sudah mengajar, kan, sudah melakukan pembelajaran di sekolah, ya. Lalu
ada beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Mungkin pada saat pembelajaran yang sudah kita lakukan, apakah saat ini kita sudah banyak suara, fluid, pit, atau perintah 1, 2, 3, atau kiri kanan 1, 2 gitu. Pada saat pembelajaran, atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Seperti itu Kak. Silakan. Kakak ada yang ingin menanggapi Kak? Halo Kak. Untuk gerakan satu. Ya, silakan Kak Penny. Ya, silakan Kak Penny. Baik Kak, saya akan menjawab kalau menurut saya yang gaya komando. Karena pada dasarnya guru itu memberikan anak pengajaran gaya komando. Misalnya peserta didik itu berbaris, terus bersaf, dan bagaimana bersaf itu dilakukan. Semuanya ditetapkan oleh guru tersebut. Itulah yang terjadi di lapangan, Pak. Baik, terima kasih Kak Penny. Kira ada dari kakak-kakak lain. Kak Tri, tadi mungkin ingin bersuara tadi. Silakan Kak Tri. Izin Kak. Iya, silakan Kalau Kak. di sekolah saya yang terjadi bisa dibilang kan dua-dua Kak. Iya, betul. Bagi kelas 8 ya mungkin mereka sudah tahu gitu ketika saya praktek di luar. Setelah saya tahu materi kita ini apa gitu kan, mereka langsung aja membuat lingkaran, pemanasan. Saya tinggal mengarahkan aja. Nah, tapi kalau untuk kelas 7 terkadang ya seperti apa yang dibilang Kak Penny, harus memberi contoh dulu seperti apa. Tidak bisa mereka langsung yang melakukan Kak. Oke. Seperti itu Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Tri Sumantri dan Kak Penny sudah memberi tanggapan. Ya, jadi memang pada umumnya Kak ya, mungkin kita sering atau memang terbiasa dalam melakukan di antara dua ini. Tentunya kalau di dalam guru PJOK ini harus wajib ada yang namanya fluid Kak. Betul kan? Kakak-kakak ada fluid. Ya, jangan ada fluid. Atau dua. Ada Kak, ada. Itu kalau sebagai guru PJOK itu harus punya fluid. Tapi kalau tidak ada fluid berarti bukan namanya guru PJOK itu namanya Kak. Jadi kita fluid itu guna menandakan apakah dimulai atau apakah sudah berakhir seperti itu Kak ya. Nah, itu guna fluid. Kemudian memang betul yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Apalagi pembelajaran kita pada saat di kelas rendah Kak ya. Ini kan pada umumnya kita harus dengan komando, dengan perintah, dengan melakukan. Tapi tidak semua gerakan atau aktivitas tersebut kita lakukan. Tapi bisa dicontohkan oleh peserta didik. Misal contoh gerakan, silakan ambil salah satu murid, silakan buat contoh gerakan. Misalnya contoh lari, kamu lari ke sana misalnya 2 kali balik lalu ambil bola dan lain sebagainya. Lalu setelah dipahami oleh murid baru langsung dilakukan oleh setiap kelompok atau masing-masing murid. Nah, seperti itu Kak ya. Jadi kita jangan kita hanya banyak perintah, silakan kamu ke sana, kamu lakukan ini, kita contohkan. Tapi kita harus mengambil salah satu sampel atau murid yang untuk dapat dilakukannya. Jadi kita fokuskan semua murid harus perhatian kepada murid yang akan diberikan contoh atau yang diperhatikan yang di depan. Nah, seperti itu Kak. Baik, kita lanjutkan Kak. Di sini ada video bisa sama-sama kita dengar Kak. Ini ntar Kak ya. Nampak di layar Kak?
Nampak Kak. Nampak Oke, baik. Kak. And we know from all the research Dengar suaranya Kak? Dengar Kak, bahasa Inggris. and we Jangan lupa Katri, tolong diterangkan. Suaranya mati Kak, suara know Kakak. from all the Katri. research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, sudah melihat videonya Kak? Ya Pak. Sudah Kak, Oke, tapi kira-kira setengah Kak. Macet-macet Kira-kira- tadi awalnya. macet ya. Mungkin kondisi jaringan Kak ya. Kira-kira paham nggak yang di apa nih maksudnya Kak? Silakan Kak. Ada yang paham? Ada yang sudah memahami maksud dan tujuan dari? Pak, mohon maaf Pak, saya telat masuk, saya baru pulang dari Oke. sholat. Siap. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Rinaldi sudah bergabung. Kita sudah lengkap Pak ya. Baik, kakak-kakak semuanya. Tadi kita sudah melihat tayangan video. Jadi di dalam video tersebut dia menyarankan pembelajaran untuk agar tercapainya pembelajaran yang positif itu harus dilakukan dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, seperti ini apa dari kata pakar tadi Kak ya, sesuai dengan kata pakar tadi. Makanya di dalam kurikulum sekarang ini semua pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau berpusat pada murid. Bukan lagi kalau dulu kan berpusat pada guru ya. Kalau sekarang sudah dituntut dulu pembelajaran berpusat pada murid. Oke. Baik, kita lanjutkan Kak. Kemudian kita lanjutkan di aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play sebagai berikut. Role play atau aktivitas pembelajaran. Yang pertama capaian pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas pembelajaran. Kemudian di peserta didik memahami gerak fundamental. Yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Lalu asesmennya adalah yang pertama melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Lalu aktivitas pembelajaran adalah latihan gerak koordinasi. Baik kakak-kakak, kita nanti akan melakukan beberapa gerakan nih Kak ya, atau beberapa aktivitas. Nanti kakak-kakak nanti saya harapkan ada yang berpasangan Kak. Nanti mungkin ada yang bertiga karena kita 11 orang. Jadi kita bertiga, mungkin ada yang satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 2 orang ya. Baik, langkah-langkah aktivitas yang pertama, fasilitator membagi peserta didik peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4 dan seterusnya. Lalu fasilitator menampilkan gerak pilihan gerakan. Kemudian tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nanti kakak-kakak akan memilih, ada di sini ada 6 gerakan, nanti kakak-kakak boleh pilih salah satu gerakan yang kakak sukai.
Ya. Lalu sebelum memperhatikan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik. Lalu nanti kemudian perlu dikalikan 6. Nanti berapa hasilnya Kak ya. Lalu catat pilihan gerakan. Denyut nadi awal di ini ada petunjuk nanti di spreadsheet. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan berpasangan saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangan benar sesuai contoh video. Kemudian peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya. Di spreadsheet nanti sudah ada tampilan nanti filenya saya kirim ya. Kemudian 8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nanti kakak-kakak nanti memilih salah satu gerakan, ada 6 gerakan nanti ya. Silakan kakak pilih nanti secara berpasangan nanti saya bagi sesuai pasangannya. Nanti kakak amati gerakannya benar apa salah. Lalu ya kemudian setelah itu bergantian. Nanti dilakukan secara bergantian. Secara nanti gerakan yang ada di contoh di video. Paham kakak-kakak semuanya? Agak sedikit bingung Pak. Baik. Nanti di sini nanti kakak-kakak akan memilih beberapa contoh gerakan seperti ini, nampak Kak? Ada pilihan gerakannya yang pertama ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, lalu jumping jack atau lari di tempat, kemudian gerakan silang tangan menyentuh jarak kaki, dan terakhir adalah loncat di tempat. Nanti kita lakukan selama 1 menit Kak ya. Kita lakukan selama 1 menit. Ini contoh gerakannya seperti di gambar ini Kak. Kira-kira nampak Kak di layar kakak-kakak semuanya? Nampak Kak? Oke, bisa kakak lihat gerakannya? Gerakan pertama, lalu ini gerakan yang kedua, ini jumping yang ketiga, ini jumping jack. Yang gerakan pertama itu ya boleh kakak pilih. Itu adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk ya. Yang kedua jumping jack atau lari, kemudian yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, dan keempat loncat di tempat. Bisa diingat Kak ya gerakannya Kak, nanti jangan salah gerakan Kak. Oke, diharapkan kakak-kakak dapat mengaktifkan kameranya, nanti kita saling melihat gerakannya benar apa salah. Nanti kita saling merefleksi atau memberikan umpan balik sesuai gerakan yang dilakukan rekan-rekan atau pasangan kita. Nanti setelah itu nanti kita buat sesuai nama, lalu gerakan nomor berapa, lalu denyut nadi awal berapa, kemudian denyut nadi akhir berapa, dan lalu kita lakukan umpan balik. Nah, seperti itu Kak. Paham Kak? Bisa dipahami Kak? Ya, ada yang resen tadi Pak? Ada resen enggak? Ada yang resen enggak? Oke, silakan Kak Tri. Izin Kak. Ya, silakan Kak. Untuk materi ini yang sekarang ini kita hitung dulu denyut nadi kita sebelum melakukan aktivitas yang di video. Ya. Setelah itu kita lakukan aktivitas, kita memilih di antara 4 aktivitas itu kita pilih salah satu, kita lakukan selama 1 menit. Iya, 1 menit. Setelah itu kita hitung denyut nadi kita selama 10 detik. Ya, kita lanjut. Nanti dikalikan Kak ya. Yang pertama nanti berapa 10 detik itu berapa denyut nadinya, lalu nanti kalikan 6, berapa jumlahnya Kak? Oke, mohon dicatat, nanti mohon dicatat Kak ya. Mohon dicatat. Aplikasi apa itu Kak? Menghitung denyut nadinya nih. Maksudnya kayak mana cara ngitungnya? Gini.
Untuk hitung denyut nadi nanti masing-masing, bukan nanti masing-masing kan pegang denyut nadi, tau Kak cara yang dihitung tuh Kak, rasakan yang mungkin di lengan boleh atau di leher boleh. Nah, nanti periksa masing-masing. Ada kalau sudah terasa, kalau denyut nadinya boleh langsung dihitung nanti Kak. Ya, paham Kak? Ya Kak. Ya, silakan. Ya dari Kak. Ya, silakan. Kak Wahyu. Jadi untuk menghitung denyut nadi itu kayak mana pula Kak? Kan kita misalnya di leher nih. Ya. Kita udah pegang leher, jumpa denyut nadinya. Nah, hitungannya itu kayak mana? Ini nanti kita hitung, kita gunakan buku. Nanti sama-sama semua kita menghitung denyut nadinya Kak. Jangan lupa ditulis, ya Kak ya. Kemudian setelah itu, lalu baru kita lakukan aktivitas yang ada 5 tadi. Pilih salah satu, selama 1 menit, baru lakukan selanjutnya adalah menghitung denyut nadi yang setelah melakukan aktivitas ini Kak. Paham Kak? Oke, silakan Kak Sani. Ya. Ya, betul. Jadi untuk yang pertama itu 10 detik. Ya. Misalnya dalam 10 detik itu ada gerakan dari 1, 2, 3, 15, baru 15 kan. Ya. Oke, 15. Kita pilih itu. Kemudian pas kita melakukan kegiatan melompat di tempat, misalnya dalam 10 menit. Ya. Jadi karena berapa detik tadi? Berarti 10 detik ya. Ya. Nanti kita hitung lagi 10 detik denyut nadi kita nanti setelah melakukan aktivitas yang tambah ini kan, tambah ya. Besar dapatnya kan. Ya. Ya betul. Oke. Silakan lagi Kak Sani, ada lagi? Udah gitu. Oke. Baik, diharapkan kakak-kakak semua dapat mengaktifkan kamera. Nanti sama-sama kita melihat gerakan yang dilakukan oleh masing-masing peserta Kak ya. Baik kakak-kakak semuanya, kita mulai, kita hitung denyut nadi kita selama 10 detik Kak ya. Kemudian nanti setelah itu kalikan 6 Kak. Nih dikalikan 6. Setelah itu baru kita lakukan gerakan yang ada di gambar atau yang ada di pilihan tadi. Siap kakak-kakak semuanya? Maaf Kak, nggak dengar, putus-putus. Ya. Jadi kakak-kakak nanti menghitung denyut nadi selama 10 detik Kak. Denyut nadi ini hitung, tolong mohon dihitung nanti. Kemudian setelah itu nanti dikalikan 6 berapa? Kali 6 berapa nanti? Setelah dihitung denyut nadinya selama 10 detik, lalu dikalikan 6. Berapa Kak? Setelah itu kemudian lakukan gerakan secara berpasangan yang ada di gambar yang pilihan tadi yang sudah saya tampilkan tadi ini Kak. Nah ini. Boleh yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Lalu gerakan jumping jack, lari di tempat. Gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Dan yang kelima adalah loncat di tempat. Mengerti Kak? Siap Kak, ngerti Kak. Oke. Ini sebelum kita lakukan, sudah saya hitung selama 10 detik, denyut nadinya 12 denyut Kak. Ya, dulu Kak, bersama-sama dulu, tunggu Kak. Sama-sama kita mulai Kak. Di mana kita taruh itu Kak? Ya? Tangannya taruh mana ini? Dia nanti di leher, nanti rasakan nanti nadi atau di tangan kita. Rasakan denyut nadi. Dapat kira-kira? Agak sedikit ditekan berarti ya? Itu kan stopwatch-nya Pak Rinaldi. Hah? Pakai stopwatch biar berhitung dia 10 detik. Oke, kita coba dulu ya. Asalkan jangan dicekik aja Pak Rinaldi. Ya. Ini ya, jeruk nadiku agak ngeri ini, agak cepat dia kayak F1 ya. Berdebar tuh. Jantungan itu Kak. Oke, baik kakak-kakak kita mulai Kak ya dari 10 detik. Siap kakak semua sudah dapat nadinya? Kak Yesi, Kak Sri Mahyuni. Udah Kak. Kak Penny sudah?
Baik, kita Sudah, mulai. Kak. Baik, kita mulai ya. Kita mulai 1, 2, 3. Stop. Stop. Sudah ditulis Kak, silakan ditulis lalu dikalikan 6 Kak. Kalikan 6, Pak. Ya, dikalikan 6. Oke, udah Kak, udah siap Kak. Sudah dikalikan 6. Udah Kak. Udah. Baik. Yang pertama coba dari Kak Sani. Kak Sani berapa Kak Sani? Dengar Kak Sani. Coba kakak lain mohon dimatikan mikrofonnya Kak. Kak Saiful. Halo, dengar? Silakan Kak. Berapa Kak? Itu detak awal itu 12 detak. 12. Tadi 12 dikali 6 berapa tadi Kak? 72. Berapa? 72 detak. 72. Oke, untuk Kak Saiful 96. 6. 90. 16 kali 6. Oke. Kak Sri Mahyuni 72, Kak. 72. Oke. Kemudian Kak Sadam Hussein. Kak Sadam Hussein 13 denyut Kak. Totalnya kali 78. 78. Oh, kemudian Kak Yesi 78, Kak. 78 juga. Iya. Oke, Kak Dedi Prayetno 72, Kak. 72. Selanjutnya Kak Rinaldi. Dapat tadi Kak? 90. 90. 90 Kak ya. Oke. Lalu Kak Penny 72, Pak. 72. Oke, kemudian Kak Wahyudi 84, Kak. 84. Dan Kak Usni berapa? 6 kali 12. 72, Pak. 72 juga. Lalu siapa lagi yang belum ini? Kak Usni Tamrin. Iya, iya, Kak. Kak Usni Tamrin berapa? 72. 72 ya. Ya. Kemudian Kak Tri Sumantri 78 Kak. 78. Naik tadi 1 denyut. Ya. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah mengetahui semua sesuai dengan denyut nadinya. Baik, kemudian selanjutnya diharapkan semua kakak dapat mengaktifkan kamera. Nanti di sini sesuai pasangannya Kak ya. Jadi saya bacakan sesuai pasangannya. Kak Sani berpasangan dengan Kak Saiful. Lalu Kak Sri Mahyuni berpasangan dengan Kak Sadam Hussein. Lalu Kak Yesi Suhaira berpasangan dengan Kak Dedi Prayetno. Selanjutnya Kak Rinaldi berpasangan dengan Kak Penny Nurhayati. Kemudian yang terakhir ini ada 3 orang, Kak Wahyudi Ismatullah dan Kak Usni Tamrin. Kemudian Kak Tri Sumantri ini satu kelompok karena 3 orang Kak ya. 3 orang. Oke, baik, silakan kakak-kakak bisa memilih
di salah satu gerakan, yaitu pertama gerakan, nanti diingat kayak gerakan berapa? Gerakan 1 kah, 2, 3, 4 atau 5? Paham Kak? Paham Kak? Oke. Kira-kira yang melakukan duluan ini, coba yang melakukan duluan nanti silakan coba buat di sini di kolom chat yang ingin melakukan duluan. Misalnya Kak Sani dengan Kak Saiful tadi, siapa Kak Saiful Kak duluan atau Kak Sani duluan? Seperti itu. Ya silakan Kak Wahidi. Jadi kalau yang bertiga Pak? Ya? Gerakannya ada. Ya, kalau yang bertiga tuh nanti ya pilih salah satu, misalnya yang bertiga tadi kan ada tiga orang tadi kayak. Yang tiga tadi Kak Tri Sumantri, Kak Usni, dan Kak Wahyu Ismatullah. Nanti pilih salah satu. Yang pertama Kak Ismail. Nah, lalu yang kedua, selanjutnya Kak Usni Tamrin, dan yang terakhir boleh masuk di Kak Tri Sumantri. Paham Kak? Karinaldi story. Ya. Kak. Suaranya nggak dengar, storing Pak. Ya. Tadi gini, tiga orang tadi, yang tiga orang Kak Tri Sumantri, kemudian Kak Wahyudi dan Kak Usni ya? Iya Pak, Usni. Nanti dilakukan pertama siapa dulu? Kak Usni dulu atau Kak Tri Sumantri dulu atau Kak Wahyudi? Saya dulu Kak. Oke, baik. Silakan Itu dibuat dari tempat kan Kak? Ya. Selama 1 menit. Silakan, bukanlah di tempat Kak. Boleh pilih salah satu Kak. Apakah di gambar gerakan 1? Kami milih gerakan yang ketiga Kak. Boleh, silakan. Mau gerakan kombinasi membungkuk menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh, dan loncat di tempat. Salah satu saja. Ya silakan Kak Wahyudi. Itu satu kelompok satu gerakan Mbak? Harus sama? Oh beda, silakan beda. Mau misalnya tadi Kak Sani dengan Kak Saiful, misalnya Kak Sani melakukan di gerakan 5, loncat di tempat, atau sementara Kak Saiful melakukan gerakan 3, lari di tempat. Tentu silakan nanti diamati Kak ya gerakannya benar apa salah. Seperti itu Kak, paham? Kita beri waktu 1 menit Kak. Silakan dari kakak-kakak yang pertama yang melakukan gerakan pertama Kak Tri ya, Kak Tri Sumantri, Kak Rinaldi, Kak Sani, Kak Wahyu Ismatullah, Kak Penny, Kak Sri Mahyuni, kemudian apa lagi nih? Dulu. Yang melakukan kelompok 1 dulu, Kak Sani, Kak Saiful, siapa tadi? Kak Sani dulu ya. Kemudian Kak Sri Mahyuni itu dan Kak Sadam, Kak Sri Mahyuni dulu lakukan gerakannya. Selanjutnya Kak Yesi dan Kak Dedi dilakukan oleh Kak Yesi. Setelah itu yang ketiga Kak Rinaldi dan Kak Penny itu Kak Rinaldi dulu. Selanjutnya Kak Wahyudi Ismatullah dan Kak Usni Tamrin dan Kak Tri Sumantri dilakukan oleh pertama adalah Kak Wahyudi dulu. Paham Kak? Enggak. Oke, kita mulai Kak ya. Kita mulai 1 menit Kak ya. 1 menit Kak ya. Siap? Ini berdiri Kak, harus berdiri. Iya, harus sesuai gerakannya. Boleh berdiri, silakan di hadapan kameranya Kak. Ya silakan Kak Sani. Bisu. Silakan. Oke, baik. Hadapkan kameranya dengan gerakannya. Kita mulai dari 1 menit Kak ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai Kak? Atau ini dulu? Ya. Ya, sesuai apalah? Sesuai kelompok tadi Kak.
Sudah diingat tadi gerakannya ya? Sudah nampak, makanya tolong dihidupkan kameranya. Kita mulai 1, 2, 3, mulai. Loh, kenapa belum dimulai Kak? Siapa dulu nih? Ya. Tadi Agak bingung Kak. Ya, bingung. Oh, gini berarti aja yang lah. dimulai saya dengan Kak Sanya atau semuanya Kak? Oh, gini aja lah, semuanya, semua aja. Sebenarnya kan kita berpasangan nih Kak, saling menilai, saling melihat gerakannya benar apa salah tadi. Jadi saya tengok mungkin masih bingung Kak. Ya sih Kak Sadam, silakan coba dihidupkan kameranya Kak. Kak Sri Mahyuni. Berarti posisi berdiri semua ya Kak? Ya berdiri. Sesuai gambar tadi ya. Sesuai gerakan tadi itu ada 5 gerakan kombinasi, gerakan jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, dan terakhir adalah loncat di tempat. Siap? Kita mulai kita mulai. 1. Ya silakan. Ada lagi Kak Wahyudi? Kak, kalau pakai celana pendek apa Kak? Tak apa-apa kalau kita dapat celana namanya Kak. Oke, tunggu Kak ya. Oke, siap. Ya, siap. Sebentar. 10 detik, cepat. Kita mulai Kak ya. Hitung Pak. Oke, kita mulai Kak ya. Silakan Kak Sani. Halo, Ya, silakan Kak. mau roboh rumah nanti nih. Oh. Silakan pilih gerakannya. Mungkin kan ada 5 gerakan Kak. Gerakan kombinasi, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan, menyentuh kaki, dan lompat di tempat. Kita mulai ya, siap? Kita mulai 1, 2, 3, mulai, silakan. Selama 1 menit. Oke, stop Kak. Stop. Oke, silakan hitung denyut nadinya Kak ya. Hitung denyut nadinya dikalikan 6. Kita mulai. 1, 2, 10 detik ya. 1, 2, 3, silakan. Oke, silakan. Kak Sani dulu, berapa tadi denyut nadi terakhir? Bentar. Oke, baik. Jangan lupa dikalikan 6 Kak ya, dikalikan 6 Kak. $108. 108 Kak ya. 108. Lalu Kak Saiful? Kak. Berapa Kak? 25 kali 150. Oke Kak. 150. Oke, lanjut Kak Sri Mahyuni. Bentar Kak. Ya. $138. Sudah? 138. Ya Kak Wahyudi, apa Kak Widi? Itu untuk waktu yang ngitung dari nadi itu masing-masing, Pak. Iya tadi 10 detik Kak, 10 detik. Wah, aku nggak tahu. Oke. Ya, Pak. Oke Kak Sadam Hussein. 40 denyut nadi dikali 6, 240 Kak. Wih, kencang Kak. 200. Banyak loh. 240.
Berapa tadi Kak? 40 denyut kali 6 240. 40. 200. Kak Yesi silakan berapa Kak? 120 Kak. 120. Kemudian Kak Dedi berapa? 132 Kak. 132. Kak Renaldi berapa Kak? Belum Kak? Oke nanti silakan Kak. Belum lagi dihitung, nggak dapat Nadia Kak? Belum disuruh praktik tapi kelompok pertama. Nggak semua, jadi semuanya tadi Kak. Karena teman-teman kan bingung tadi gerakan apa kelompok susu kelompok, semuanya tadi Kak. Walah, saya belum lagi Pak. Oke. Coba silakan 1 menit Kak, silakan Kakak buat waktu sendiri nanti lakukan pilihan gerakannya tadi Kak. Kemudian Kak Rinaldi Kak, ini berapa Kak? 120 Kak. 120. Kak Wahyudi? Ada 2 nih Kak. Tadi 240. Yang saya hitung yang keduanya 120 Pak. 120 juga ya. Kemudian Kak Usni berapa Kak? 24 kali 6 144 gerak 3 tadi Pak. 144. Ya, pakai gerak 3 tadi. Oke. Kak Tri tadi? 27 denyut Kak. Kali 6 162. 62. Tadi Kak Sani pilih gerakan 5 Kak ya? Coba dituliskan di chatnya Kak, gerakan tadi udah sudah di chatnya gerakan 5. Kali berapa tadi Kak? Kali 6 Kak, kali 6. Saya gerakan 4 Pak. Kak. Ya. Sudah dapat Kak Rinaldi berapa hasilnya? 43 denyutan kali 6 258. 258. Gerakan berapa tadi Kak? Gerakan nomor 2. Kedua. Kak Saiful tadi gerakan berapa Kak? Gerakan 2 Kak. Gerakan 2. Kalau Kak Sri Mahyuni tadi gerakan 3. Kak Sadam gerakan 3. Kak Siesi gerakan 4 Kak. 4. Kak Dedi gerakan 1 Kak. 1. Oke. Kak Rinaldi tadi gerakan 2 ya. Kak Penny tadi gerakan apa Kak? Gerakan 3 Kak. 3. Oke, Kak Ismatullah gerakan 4 Kak. 4. Oke. Kak Usni gerakan 3. Saya Pak. Kak Tri Sumantri gerakan berapa Kak? Gerakan ketiga Pak. Gerakan ketiga. Oke baik. Nanti kakak nanti memberikan umpan balik sesuai gerakannya tadi Kak. Ya nanti kita lanjutkan Kak. Kita lanjutkan. Baik kakak-kakak semuanya. Kita tadi sudah melakukan langkah-langkah aktivitas ya. Kita sudah hitung denyut nadi, lalu kita sudah memilih beberapa di antara gerakan, ada 5 gerakan, kita sudah pilih gerakannya tadi ya. Selanjutnya hitung denyut nadi akhir, lalu catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi. Maka tadi ini selanjutnya dilakukan secara bergantian ya, secara bergantian. Baik, kakak-kakak semuanya, mari melakukan umpan balik. Bapak atau kakak semuanya dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di
spreadsheet yang telah disediakan. Baik, saya kirim linknya Kak di chat, bisa Kak ya? Saya kirim Kak ya. Nanti bisa kakak berikan umpan balik gerakannya. Misalnya pasangannya itu sudah ya, Kak Sani sama Kak Saipul. Kemudian Kak Sri Mahyuni, Kak Sadam, Kak Yesi Suhaira, Kak Dedi Prayetno, Kak Rinaldi, Kak Penny, kemudian Kak Wahyudi dengan Kak Usni Tamrin dan Kak Tri Sumantri. Atau gini, Kak Tri Sumantri itu merefleksikan diri sendiri aja Kak. Memberikan umpan balik apa gerakan yang dilakukan tadi. Pahamkah kakak semuanya? Kurang jelas, Kak. Nanti saya kirimkan link screenshotnya tadi. Nanti kakak-kakak minta tolong mengisi semua sesuai pasangannya masing-masing. Ngerti? 3. Oke. Kakak Kak kirimnya ke grup aja, Kak. Ke grup apa ke chat, Kak? Ke chat aja Ke ya. grup aja bermanfaat. Ke chat Kak, ke chat. Baik, ke chat aja ya. Chat juga, grup juga. Oke, baik. Silakan diberikan umpan balik Kak ya. Silakan nanti saling memberikan umpan balik di chat ya. Ya silakan Kak Tri. Kalau saya merefleksi diri saya sendiri kan Kak. Ya Kak Tri sendiri aja Kak, karena kakak tak ada pasangan Kak. Oke siap Kak. Ya, siap. Sudah bisa dibuka Kak? Ya Kak Tri Sumantri, Kak Sani. Ya silakan. Ini mohon penjelasan Kak. Masalahnya kan kita tadi tidak melihat video dari kakak-kakak yang lain tuh. Jadi macam ragu juga untuk ngasih umpan balik. Kita kan nggak lihat apa yang dikerjakan dia tadi waktu dia di mengerjakan praktek itu. Gitu. Kalau bagusnya lebih baik kembali ke diri sendiri aja loh Kak. Oke, bentar Kak. Jadi ini Kak, saya tampilkan sudah bisa dibuka ya. Jadi setiap kakak-kakak ini mengisikan umpan balik Kak. Di sini kan misalnya Kak Sani memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Baik, mungkin dari Kak Sani mungkin merefleksikan atau boleh juga silakan berikan umpan balik atau refleksikan gerakan yang dilakukan tadi. Nanti setelah itu baru kita masing-masing memberikan komentar gerakan yang dilakukan tadi Kak. Silakan. Bisa Kak? Silakan Kak. Ini nggak perlu diketik kan, Kak? Langsung ngomong gitu aja kan? Bisa diketik Kak? Kasih contoh dikit. Ya silakan Kak Sani. Kasih contoh dikit umpan baliknya seperti apa gitu. Iya, kita memberikan umpan balik yang kita lakukan tadi. Contoh Kak Sani tadi melakukan gerakan Dima. Kira-kira pada saat melakukan tersebut, apa yang Kak Sani rasakan? Setelah misalnya tadi menghitung, Kak Sani tadi melakukan denyut nadi, di awal tadi kan 72 kan. Kemudian setelah melakukannya, ada apakah meningkat atau bagaimana? Jadi 108, seperti itu Kak. Saya beri waktu 5 menit Kak ya, 5 menit. Silakan Kak. Ya silakan Kak Saiful. Berarti kita nggak jadi menilai teman kan Kak? Berarti kita merefleksikan diri kita sendiri aja jadinya Kak ya? Ya karena sebenarnya tadi kan kita mau nilai teman sesuai teman pasangan masing-masing. Jadi sekarang kita refleksikan aja masing-masing dulu Kak. Nanti baru kita beri tanggapan masing-masing Kak. Nanti bagi tanggapan masing-masing Kak. Seperti itu Kak.
Baik, kakak-kakak semuanya sudah selesai. Kita lanjutkan melakukan refleksi atau umpan balik Kak ya. Baik, menurut kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita melihat apa latihan yang dilakukan sudah benar? Jadi menurut kakak-kakak yang kakak lakukan tadi, gerakan tersebut sudah benar apa belum? Sudah Kak. Nah, silakan ditulis di chat ya, di chat. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Lalu yang kedua, adakah efek yang Bapak, Ibu, atau yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Lalu yang ketiga, efek tersebut mengidentifikasi apa? Mengindikasi apa? Dan yang keempat, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak semua sebelum dan setelah latihan? Ya silakan Kak Wahyudi. Nomor 1 tadi apa Kak? Yang satu tadi menurut kakak-kakak bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kakak tadi melakukan gerakan, apakah yang kakak lakukan sudah benar? Lalu yang kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Oke, baik kakak-kakak semuanya. Silakan salah satu di antara kakak-kakak memberikan tanggapan umpan balik yang kakak lakukan tadi, Kak. Silakan, Kak. Siapa dulu mulai yang ingin memberi tanggapan, Kak? Halo Kak. Coba minta dari Kak Saiful, silakan Kak Saiful. Halo Kak Saiful. Halo Kak Saiful. Ya Kak. Ya Kak. Ya Kak. Halo Kak Saiful. Halo Kak Saiful. Iya Kak. Halo. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo. Ya silakan Kak. Ya silakan Kak. Iya Kak. Iya Kak. Nomor 1 tadi. Apa suara? Oh, yang nomor satu. Coba minta tolong mohon Kak Arinaldi matikan mikrofonnya biar nggak story nggak. Oke, nggak bersuaranya. Oke, yang pertama bagaimana Kak Saiful melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Latihan yang saya lakukan tadi mungkin sudah benar Kak, dengan sesuai gerakan yang telah saya tampilkan tadi. Terus yang kedua, efek yang saya rasakan saat latihan tadi mungkin aktivitas gerak kita dan denyut nadi kita semakin meningkat Kak.
karena kita dituntut untuk bergerak dalam aktivitas latihan tadi, Kak. Terus efek yang mengindikasi saya adalah badan menjadi lebih segar, mungkin dengan efek gerakan yang kita lakukan tadi. Selanjutnya yaitu nomor 4, menurut Bapak Ibu, denyut nadi yang sebelum dan sudah meningkat. Yang sebelumnya hanya tadi 96 jadi meningkat menjadi sekitar berapa tadi itu, Kak? 150 dengan intensitas dan gerakan kita lakukan dalam durasi waktu 1 menit tadi. Itu sekian, Kak, dari saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Saiful. Mungkin dari kakak-kakak lain silakan, Kak. Satu orang lagi, Kak. Silakan Kak Tri Sumantri. Kak Tri. Siap, Kak. Oke, silakan, Kak. Menurut saya yang gerakan yang saya lakukan tadi sudah benar, Pak, lari di tempat. Ya. Lanjut yang kedua. Efek yang saya rasakan denyut nadi jadi meningkat, Kak. Jadi kalau untuk efek tersebut mengindikasikan apa? Ya efeknya badan saya udah siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya yang lebih berat. Oke, baik. Yang keempat. Kalau yang keempat, ya alhamdulillah. Apa yang mempengaruhi, Kak, denyut nadi Kak Tri tadi sebelum dan setelah melakukan aktivitas tadi? Halo Kak Tri. Baik, Kakak. Ya, silakan Kak Wahyudi. Tadi, Kak. Dari Silakan. awal gerakan yang saya lakukan sudah sesuai menurut saya. Ya. Baru kedua efek yang saya rasakan lebih ke detak jantung saya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa saya melakukan aktivitas olahraga ataupun gerakan intens yang cepat ataupun tidak berhenti yang berulang-ulang kali. Yang keempat, menurut saya apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi sebelumnya, Pak. Sebelumnya kan detak jantung saya sekitar 84 denyut per detik. Per menit per detik tadi, Pak? Per detik juga. Detik. Ya. Itu tidak melakukan gerakan intens ataupun gerakan yang diulang-ulang. Sedangkan setelah melakukan gerakan 4 tadi, saya melakukan gerakan 4, gerakan intens itu mana dia tadi? Dan nadi saya bertambah menjadi 120 karena gerakan yang ya tadi itu, Pak, yang saya katakan gerakan yang berulang-ulang dengan tempo yang pas gitu, yang tidak tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi seimbang sampai selesai gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya kakak-kakak semuanya. Jadi dari hasil kegiatan atau aktivitas yang kakak lakukan tadi, yang pertama ya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Memang sebenarnya kan aktivitas ini dilakukan secara berpasangan, kayak kita melihat apakah gerakannya sudah benar. Jadi begitu juga kita sebagai guru.
Lalu kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, apakah gerakan yang dilakukan peserta didik itu benar apa salah, apa sudah sesuai dengan yang indikator atau sesuai yang kita harapkan. Lalu yang kedua, adakah efek yang dirasakan dari latihan tersebut? Tentunya efeknya pertama kan dari hitungan denyut nadi, pertama kakak-kakak semuanya di antara 70-an atau sekitar 80-an dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Saat setelah melakukan aktivitas mungkin denyut nadi kakak semuanya semakin meningkat. Nah, tentunya semakin meningkat karena kita sudah melakukan aktivitas, ya. Kemudian efek dari yang tersebut mengindikasi apa? Jadi pada saat kita melakukan kegiatan di antara 5 tadi, kita mungkin badan kita mungkin terasa bugar, terasa mungkin suhu tubuh kita semakin meningkat setelah kita lakukan dari beberapa kegiatan atau aktivitas yang sudah kita pilih tadi, Kak. Kemudian selanjutnya, ya, yang mempengaruhi denyut nadi kita itu yang setelah tadi itu dari 5 aktivitas tadi. Apakah dari 5 aktivitas tadi seperti yang seperti gerakan kombinasi, gerakan membungkuk dilakukan secara 1 menit, jumping jack, latihan di tempat, dan gerakan silang tangan menyentuh jari kaki dan loncat di tempat. Jadi di sini maksudnya tujuan tadi dari antara 5 pilihan tadi, berarti kakak-kakak semua memilih sesuai minat, sesuai kebutuhan kakak-kakak tadi. Betul kan, Kak? Bukan misalnya kita guru itu kita memberikan pilihan kepada anak peserta didik tadi. Apa yang mereka mau, apa yang mereka minat, apa yang mereka inginkan. Misalnya si A tadi dia ingin gerakan 1, siswa si B ingin melakukan gerakan 2, si C gerakan 2, ada yang sama mungkin ada yang berbeda. Sesuai kemampuan peserta didik kita. Seperti itu. Jangan nanti kita, misalnya kita lihat peserta didik, kita tidak melihat kemampuan masing-masing, kita patokan semua lakukan gerakan 5, melompat. Sementara di antara peserta didik kita ada yang tidak bisa melompat. Nah, makanya kita lakukan 5 pilihan gerakan atau beberapa pilihan gerakan seperti itu. Nah, jadi untuk pembelajaran berpihak pada murid kita harus memenuhi sesuai kebutuhan minat peserta didik kita. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Kita lanjutkan. Terima kasih sudah melakukan replay. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Menurut kakak-kakak semuanya, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Nah, lalu kemudian apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Silakan kakak-kakak tuliskan di Jamboard di sini apa menurut dari pertanyaan tersebut. Saya kirim di Google Chat, Kak, ya. Di chat kita. Sekaligus ini ya, Kak, grup ya, Kak. Oke, siap. Iya. Silakan, Kak. Kalau bagi yang tidak bisa buka, silakan hubungi, silakan beritahu. Saya beri waktu 3 menit, Kak, ya. Saya beri waktu 3 menit, kita refleksikan. Menurut kakak-kakak semua, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Di mana letaknya pada saat kita melakukan gerakan tersebut? Pada saat kita melakukan aktivitas tadi. Kira-kira menurut kakak semuanya, di mana letak pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran PJOK itu berpusat atau berpihak kepada peserta didik? Silakan, Kak, 3 menit, Kak, ya, saya beri waktu. Silakan kakak-kakak membuat
Refleksi di stick note Kak ya. Di link Jamboard sudah saya kirim tadi. Bisa dilihat Kak di layar kakak-kakak semuanya. Halo. Hai Kak. Oke, ini Kak ya. Nanti kakak silakan jangan diklik lagi nih ya. Nanti kakak ambil stick note ini Kak, yang samping ini. Yang nomor 4, lalu kakak pilih sesuai warna, kuning, hijau, merah, pink atau orange. Silakan kakak ketik, lalu kakak tekan save. Bisa Kak ya? Ini tekan Kak, di nomor 4 ini Kak, klik nomor 4, stick note. Lalu kakak klik pemahaman yang ada pertanyaan ini. Kak jawab pertanyaan, apakah menurut kakak semuanya aktivitas yang kita lakukan tadi sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Lalu kira-kira kalau ada masukan, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Halo Kak. Iya Kak, lagi ngisi Kak. Ya silakan. 1 menit lagi Kak ya, 1 menit kita terima waktu Kak. Silakan kakak pilih yang stick note nomor 4 Kak ya. Yang ini Kak. Yang ini kakak pilih. Lalu pilih di stick note silakan tulis komentar. Lalu boleh pilih warna kuning, boleh warna merah, boleh warna lain sebagainya. Baik, sambil berjalan, silakan di antara kakak-kakak yang ingin memberi komentar atau memberi tanggapan, silakan Kak. Siapa yang ingin memberi komentar? Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Lalu kenapa? Kemudian, apakah ada masukan atau perbaikan dalam pembelajaran tersebut? Silakan Kak, raise hand jika ada tanggapan. Silakan yang sudah, lihat yang sudah ya. Coba dari Kak Dedi Prayetno, silakan Kak beri tanggapannya.
Menurut Kak Dedi Prayitno, apakah pembelajaran sudah mencakup atau menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memberi tanggapan bahwasannya pembelajaran itu sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Karena apa? Karena di situ siswa kita disuruh memilih gerakan yang mereka sukai bukan dari komando dari guru, Kak. Begitu, Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Dedi. Silakan dari kakak kalian ada yang ingin memberi tanggapan atau masukan? Silakan resen Kak. Ya, silakan Kak Saiful. Sama dengan Kak Dedi tadi Kak, karena di sini menurut saya yaitu sudah menurut saya aktivitas yang dilakukan sudah sesuai Kak, karena di sini dapat berpihak pada peserta didik dan dapat membedakan kebutuhan peserta didik. Jadi kita di sini tidak menuntut hanya satu gerakan yang peserta didik harus bisa melakukan, tapi di dalam itu ada 5 gerakan, di sana peserta didik bisa memilihnya. Karena di sini kita dituntut dengan sesuai dengan kebutuhan peserta pendidik. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Saiful atas tanggapannya dan juga Kak Dedi. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan. Jadi sesuai pertanyaan yang sudah kakak jawab tadi adalah menurut kakak apakah sudah menggambarkan aktivitas tadi, apakah sudah menggambarkan pembelajaran berpusat pada murid apa tidak, ya kan? Memang sesuai tanggapan kakak, memang itu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi pada saat pembelajaran dilakukan, jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Lalu mereka memilih sesuai kebutuhan dan minat atau kemampuan peserta didik masing-masing. Jadi tadi ada 5 gerakan. Silakan murid itu memilih. Misalnya si A tadi ingin memilih yang ini, yang 1 atau yang 2 atau mungkin ada yang sama sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jangan kita kita paksakan dari gerakan misalnya satu gerakan tersebut. Jadi kalau apabila kita lakukan dengan gerakan tersebut mungkin itu dalam pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik tapi kita berpusat pada murid, pada guru. Kita sesuaikan dengan kehendak atau kebutuhan guru tadi. Nah, seperti itu ya kakak-kakak semuanya ya. Terima kasih, silakan Kak bagi yang belum menjawab Jambot silakan diisi. Tadi juga ada beberapa kakak-kakak yang belum mengisi di tabel yang umpan balik mohon diisi Kak ya, nanti dapat juga pegangan penilaian Kak ya. Silakan isi aja Kak. Selanjutkan. Baik, di sini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran STL ya. Peran guru ini bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian sementara di peserta didik adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran dan kritik. Mereka wajib memberikan saran atau memberikan kritik pada saat proses pembelajaran. Pak, saya tidak bisa melakukan lompat ini, Pak. Saya ini bisa, Pak. Nah, seperti itu, Kak ya. Lalu yang kedua, peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Di peran peserta didik atau murid ini adalah berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Lalu peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran murid sini mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian yang keempat, membantu murid mengakses informasi menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Peran peserta didik adalah membuat rancangan pembelajaran untuk mata pelajaran yang akan diikuti. Lalu yang selanjutnya adalah peran guru mengidentifikasi dan menunjukkan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sementara dari peran peserta didik adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual atau dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, kemudian memecahkan masalah serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, sintesis dan evaluasi. Baik, kemudian selanjutnya dalam SEL guru akan berperan
sebagai fasilitator dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi pembelajaran dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Baik kakak-kakak, di sini adalah jenis pembelajaran Student Centered Learning atau STL. Apakah Bapak Ibu mempraktikkan dalam pembelajaran? Yang pertama di sini ada jenis-jenis pembelajaran STL. Di sini ada 9, small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan project-based learning. Di sini ada jenis-jenis pembelajaran yang termasuk dalam pembelajaran berpusat atau berpihak pada peserta didik. Lalu aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Ya. Lalu kita memahami dan karakteristik dan minat anak. Di sini ada pertama jasmani, sosial, emosional, mental. Kemudian kalau di tingkat atas atau di tingkat SMA itu atas, menengah, PAUD dan SD. Ini tingkat di tingkat satuan pendidikan. Baik, kemudian mari kita diskusikan apa penting guru mengetahui karakteristik peserta didik. Lalu bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Di sini menurut kakak-kakak semuanya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Lalu bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat serta peserta didik dalam pembelajaran? Silakan Kak. Halo. Halo Kak. Ya Kak. Ya, silakan Kak. Menurut kakak-kakak apa pentingnya guru, kita sebagai guru mengetahui karakteristik peserta didik kita? Lalu bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ya, silakan Kak Penny. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Sangat penting. Ya. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, sebagai guru kita harus mempertimbangkan kembali berbagai karakteristik peserta didik untuk merancang bahan ajar atau materi ajar, cara pengajaran kita, dan evaluasinya sesuai dengan perkembangan karakteristik jasmani, emosional, mental, dan sosial peserta didik tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Kak Penny. Silakan kakak-kakak lain. Apakah ada dari kakak lain memberikan tanggapan? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Lalu bagaimana kita mengakomodasinya? Silakan kakak-kakak. Halo Kak. Baik, kakak-kakak semuanya. Jadi kita penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik kita. Mungkin di dalam pembelajaran atau di sekolah kita, mungkin kakak-kakak pernah mengalami atau menemukan siswa yang aktif mungkin di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin ada sebagian juga peserta didik kita tuh ada yang aktif pada saat pembelajaran di luar.
Mungkin sesuai dengan karakteristik kita harus membuat tahapan atau program-program pembelajaran yang berpusat pada murid. Makanya dari kita mengetahui karakteristik kita dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai kemampuan dan minat peserta didik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Penny tadi, kita harus memperhatikan adalah pertama dari sikap emosionalnya, kemudian sikap minat dan lain sebagainya. Oke, bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Itulah kalau kita caranya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita bagikan sesuai kelompok atau sesuai kemampuan peserta didik tadi. Kita memberikan beberapa kelompok sesuai kemampuan, sesuai yang minat dan sesuai kemampuan yang ingin dilakukan peserta didik. Contohnya misalnya di dalam mempraktikkan pelajaran di luar atau di luar kelas, misalnya pada saat materi permainan bola voli, Kak. Bola voli mungkin kita kelompokkan di kelompok 1 mungkin peserta didik melakukan passing di tempat atau tanpa melakukan pasangan. Atau kelompok yang kedua misalnya peserta didik melakukan gerakan lempar tangkap menggunakan bola voli. Dan yang ketiga adalah melakukan passing bawah bola voli secara berpasangan. Berarti setelah kita lihat pengelompokan, di situ kita tahu sesuai bakat dan minat peserta didik tadi. Nah, jadi kita lakukan pengelompokan sesuai pembelajaran yang kita terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu, Kak, ya. Kemudian di aktivitas 3, ya, mari kita pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 tahapan, ada 3 komponen. Yang pertama diferensiasi konten. Itu diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi kepengetahuan, konsep keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Lalu di dalam diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Lalu yang ketiga adalah diferensiasi produk, itu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari peserta didik. Baik, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2, contoh langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi itu ada di LMS, ya. Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian gagasan baru apa yang Ibu atau Bapak atau kakak-kakak yang dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ini nanti kakak-kakak dapat membuat di dalam LMS, kayak kira-kira menurut kakak adakah kendala kakak-kakak yang kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Kira-kira apakah ada kendala, Kak? Halo. Baik, saya rasa mungkin kakak-kakak sudah memahami, sudah membaca modul-modul yang ada di LMS, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, kemudian gunakan pertanyaan refleksi untuk menuliskan refleksi Anda. Selanjutnya, pada akhir sesi ini, hari ini, kakak-kakak semuanya pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan sesuai usianya. Ya. Yang terakhir adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita tatap maya yang keempat, mungkin di antara kakak-kakak ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silakan. Ya, silakan Kak Penny. Kak Duni, ini saya kurang paham nih tentang diferensiasi konten. Itu kan ada intra sama interi. Itu apa yang membedakannya? Apa maksudnya? Yang apa Pak? Yang diferensiasi konten itu kan ada intra-teks sama interteks gitu. Apa yang membedakannya dan apa yang harus dilakukan dalam dua hal tersebut? Baik, silakan dari kakak-kakak lain ada yang memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan. Silakan Kak. Silakan Kak. Baik, kalau tidak ada, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang kita dapat kelompokkan, Kak ya. Di sini tadi sudah kita sampaikan berdiferensiasi itu adalah ada konten, kemudian ada proses dan ada produk ya. Kalau di dalam pembelajaran PJOK ya, kita kalau mempelajari berdiferensiasi ini yang pertama konten. Kita bisa lakukan pembelajaran misalnya bisa dimulai dari di dalam kelas dulu, bisa kita tayangkan berupa gambar atau berupa video yang bisa memancing peserta didik dapat memecahkan materi yang akan kita sampaikan. Contohnya misalnya di dalam permainan sepak bola, kita boleh tampilkan video dalam permainan sepak bola atau pertandingan sepak bola. Lalu mereka nanti akan menganalisis apa yang mereka lihat. Misalnya contoh dalam video tersebut apakah ada teknik-teknik dalam permainan sepak bola, apakah ada peraturan-peraturan dalam permainan sepak bola, apakah ada berapa jumlah permain sepak bola. Mungkin dari dalam video tersebut mereka dapat melihat secara nyata dalam pertandingan sepak bola. Begitu juga dengan gambar, kita bisa menampilkan gambar. Contoh di dalam materi kita dalam permainan sepak bola adalah misalnya passing dan menggiring bola. Kita bisa tampilkan berupa gambar, media gambar. Nah, jadi mereka anak-anak tersebut dapat melihat secara nyata gambar atau gerakan teknik passing dan gerakan menggiring itu sesuai dengan gambar yang akan mereka lakukan pada saat melakukan pembelajaran di di luar atau di halaman sekolah. Setelah itu, setelah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, lalu kita lanjutkan dengan berdiferensiasi proses. Lakukan, maka kita kelompokkan peserta didik dengan misalnya ada 3 atau ada dua peserta didik, lalu mereka melakukan sesuai yang kita arahkan. Misalnya kelompok 1 tadi yang seperti saya sampaikan, kelompok 1 tadi misalnya melakukan menggiring bola sambil berjalan. Kelompok 2 misalnya melakukan menggiring bola sambil menendang bola. Setelah menggiring bola, mereka melakukan nendang, passing atau shooting dan sebagainya. Kemudian dari kelompok 3 mereka melakukan menggiring bola sambil berlari. Setelah itu melakukan dengan gerakan passing atau mengoper bola kepada teman secara berkelompok. Setelah itu baru mereka menampilkan hasil produk dari
Produknya apa? Boleh sebagai persentase, boleh sebagai berupa diskusi, atau berupa misalnya teks, atau misalnya berupa catatan. Kemudian setelah itu baru kita refleksikan bersama dengan peserta didik. Nah, seperti itu Kak Penny ya. Baik, kakak lain ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita di tatap maya keempat. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita di tatap maya keempat. Saya harapkan kakak-kakak semuanya memperhatikan tugas-tugas yang ada di LMS ya. Bagi yang misalnya tidak paham, japri saja Kak, atau boleh di chat di WA atau di grup kita Kak. Jadi mungkin kemarin ada beberapa kakak-kakak yang belum mengerjakan atau mengunggah tugasnya. Mohon perhatikan dudetnya Kak, perhatikan dudetnya. Mungkin di situ nanti ada mengisi pertanyaan pemantik atau refleksi, itu kalau bisa kita saling mengomentari atau saling memberikan umpan balik. Saling mengomentari. Misalnya Kak Penny mengomentari punya Kak Saiful, dan Kak Saiful mengomentari punya Kak Tri Sumantri dan sebagainya. Begitu berlanjutan. Kita saling mengomentari di dalam LMS tadi, ya. Jadi yang untuk tugas kemarin yang 1.2 itu ada beberapa kakak-kakak yang belum mengerjakan. Diharapkan kakak-kakak tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Oke kakak-kakak semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pada kegiatan kita pada hari ini, mohon dari Kak Wahyudi, silakan pimpin doa Kak. Ya Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah berada di dalam ruang Zoom kita. Baik, saya akhiri, saya tutup Zoom kita.